Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak kelas 12 MIPA yang Bapak sayangi. Kembali hari ini kita berjumpa dalam pembelajaran kimia. Setelah minggu yang lalu kita membahas tentang teori asam basa, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kekuatan asam basa itu sendiri. Kekuatan asam dan basa dinyatakan dengan derajat keasaman atau biasa disebut dengan pH. pH itu singkatan dari potence of hydrogen yang menyatakan seberapa besar konsentrasi ion hidrogen di dalam suatu larutan. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas sifat larutan yang B ya. Yang A adalah teori asam basa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, di mana pada waktu itu Bapak sedang berada di kampung untuk acara perpisahan. Nah, sifat larutan yang pertama adalah pH larutan. Air murni merupakan elektrolit lemah. Nah, karena merupakan elektrolit lemah, maka reaksi ionisasi air merupakan suatu reaksi kesetimbangan. Bagaimana kesetimbangan air? Kesetimbangan air adalah suatu reaksi autoprotolisis, di mana satu molekul air ini misalnya memberikan satu H+ atau proton kepada molekul air yang lain. Ini misalnya. Nah, jadi H2O yang ini sesudah menerima H+ dari yang ini, dari molekul H2O yang ini, dia menjadi spesi berupa H3O+, hanya bertambah 1. Karena menerima 1 H+, maka muatannya juga bertambah 1. Semula 0 menjadi +1. Kemudian molekul H2O yang ini sesudah melepaskan H+, berarti molekul H2O yang ini bertindak sebagai donor proton atau asam Bronsted-Lowry. Sementara H2O yang ini bertindak sebagai akseptor atau penerima H+ atau proton. Berarti H2O yang ini adalah suatu basa Bronsted-Lowry. Kita kembali ke sini. Nah, H2O yang ini sesudah melepaskan satu H+, maka hanya berkurang menjadi OH-. Hanya berkurang dari 2 menjadi 1 dan muatannya turun dari 0 menjadi -1. Nah, ini adalah reaksi kesetimbangan air. Nah, karena suatu reaksi kesetimbangan, maka tentu ada tetapan kesetimbangannya, yaitu K ya, sama dengan konsentrasi H3O+ AQ ini. Konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O. Nah, ini kan kesetimbangan hidrogen. Jadi yang diperhitungkan itu adalah zat yang berfase larutan AQ. Zat yang berfase zat cair murni dianggap konsentrasinya tidak berubah. Nah, karena ini tetapan kesetimbangan air, maka disebut dengan Kw. W itu singkatan dari water, artinya air. Berarti Kw, konsentrasi H2O tadi dianggap tetap, fasenya L, maka Kw sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi OH-. Nah, harga Kw ini sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, kita tahu bahwa reaksi penguraian air itu merupakan reaksi endoterm. Artinya memerlukan kalor atau energi. Makin banyak kalor yang diberikan, maka kesetimbangan ini bergeser ke kanan. Kalau bergeser ke kanan, maka nilai tetapan kesetimbangannya semakin
besar. Nah, berarti makin tinggi Kw maka makin tinggi suhu atau temperatur, maka nilai Kw-nya juga semakin tinggi. Itu bisa Anda cari informasinya di Google ya. Anda bisa membandingkan harga Kw pada berbagai temperatur atau berbagai suhu. Nah, Kw pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius itu adalah 1,0 kali 10 pangkat min 14. Ya. Ini tetapan kesetimbangan air atau Kw pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, untuk air murni ya, konsentrasi H3O+ sama dengan konsentrasi OH-. Dari mana? Perhatikan reaksi kesetimbangan tadi. Ini koefisien H3O+ dan konsentrasi OH- itu sama. Ya. Maka karena koefisiennya sama, maka konsentrasinya sama. Ya, karena koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. Nah, karena koefisien reaksinya sama, maka jumlah molnya sama. Karena jumlah molnya sama, maka tentu konsentrasinya sama. Nah, untuk air murni, konsentrasi H3O+ sama dengan konsentrasi OH-. Nah, Kw tadi, Kw sama dengan konsentrasi H3O+ kali konsentrasi OH-. Nah, karena konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi H3O+, maka persamaan ini ya, OH-nya dapat kita ganti dengan H3O+. Kalau begitu, Kw itu sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi H3O+, sama dengan konsentrasi H3O+ pangkat 2. Nah, kalau kita mengambil persamaan yang ini, Kw sama dengan konsentrasi H3O+ pangkat 2, maka konsentrasi H3O+-nya sama dengan akar Kw. Nah, Kw tadi pada 25 derajat Celcius sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14. Berarti konsentrasi H3O+ sama dengan akar dari 1 kali 10 pangkat min 14. Sama dengan 1,00 kali 10 pangkat minus 7 molar. H3O+-nya sama dengan 1,00 kali 10 pangkat min 7 molar. Maka konsentrasi OH-nya juga sama dengan 1,00 kali 10 pangkat min 7 molar. Mengapa? Karena konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi H3O+ ini. Nah, air murni dikatakan netral karena konsentrasi H3O+ sama dengan konsentrasi OH- sama dengan 1,00 kali 10 pangkat min 7 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Kita tahu bahwa menurut teori Arrhenius, pembawa sifat asam itu adalah ion H+ atau H3O+. H3O+ ini adalah H+ plus H2O. Berarti ion H+ dalam air itulah H3O+. Nah, karena konsentrasi H3O+ sama dengan konsentrasi OH-, maka air murni bersifat netral. Pembawa sifat asamnya sama dengan pembawa sifat basanya. Nah, karena konsentrasi H3O+ dan OH- sangat kecil dalam larutan-larutan itu, ya, apalagi larutan yang encer, maka untuk memudahkan perhitungan,
digunakanlah istilah pH dan pOH. Ini konsep pH ini diajukan oleh Saronsen. Kalau nggak salah orang Swedia. Anda bisa cari informasinya di Google. Nah, pH sama dengan main log konsentrasi H3O+. Ya. Secara sederhana, pH dituliskan sebagai main log H+. Ya. pH sama dengan main log konsentrasi H+. Sedangkan pOH sama dengan main log konsentrasi OH-. Untuk air murni atau larutan yang netral pada suhu 25 derajat Celcius, maka pH-nya sama dengan pOH. Nah, konsentrasi H3O+-nya sama dengan 10 pangkat minus 7. Berarti pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 7 sama dengan 7. Demikian juga konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 7. Sehingga pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat min 7 sama dengan 7. Berarti pH-nya sama dengan 7, pOH-nya sama dengan 7. Sehingga dikatakan pH sama dengan pOH sama dengan 7 dalam air murni atau larutan yang bersifat netral. Nah, karena pH sama dengan 7, pOH juga sama dengan 7, maka pH ditambah pOH sama dengan 14. Nah, pH ditambah pOH ini sama dengan pKW, sama dengan tetapan pKW, tetapan kesetimbangan air. Sifat suatu larutan elektrolit, apakah dia asam atau basa atau netral, itu ditentukan oleh jumlah konsentrasi ion H3O+, ya, atau H+. H3O+ ini H+ dalam H2O, ya. Jadi sifat suatu larutan ini, sifat suatu larutan apakah asam atau basa atau netral, itu ditentukan oleh jumlah konsentrasi ion H+ dan ion OH- di dalam larutan itu. Jika konsentrasi H3O+ sama dengan OH-, maka pH sama dengan pOH sama dengan 7. Berarti larutannya bersifat netral. Nah, sifat asam dan sifat basanya sama kuatnya. Jika H+ atau H3O+-nya lebih besar dari konsentrasi OH-, ya, berarti larutan bersifat asam. Karena pembawa sifat asamnya lebih banyak dibandingkan dengan pembawa sifat basanya. H+ itu pembawa sifat asam, OH- pembawa sifat basa, ya. Ingat teori Arrhenius, asam adalah zat yang apabila dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang apabila dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion OH-. Berarti H+ adalah pembawa sifat asam, OH- adalah pembawa sifat basa. Karena pembawa sifat asamnya lebih besar dibandingkan dengan pembawa sifat basanya, maka larutannya bersifat asam. Kalau bersifat asam, maka pH-nya kurang dari 7. Sedangkan pOH-nya lebih dari 7. Jumlahnya tetap 14. Misalnya pH-nya 5, berarti pOH-nya 9. Dijumlahkan 14. Atau pH-nya 2, berarti pOH-nya 12. Jumlahnya 14 dan seterusnya. Nah, sebaliknya, jika konsentrasi H+ atau H3O+
lebih kecil dibandingkan konsentrasi OH-, ya, berarti pembawa sifat asamnya lebih sedikit dibandingkan dengan pembawa sifat basanya. Oleh karena itu larutan bersifat basa. Larutan yang bersifat basa pH-nya lebih dari 7, sedangkan pOH-nya kurang dari 7. Tetapi kalau dijumlahkan tetap 14. pH ditambah pOH sama dengan 14. Contoh, misalkan pH-nya 10, berarti pOH-nya pasti 4. Kalau pH-nya 9, maka pOH-nya pasti 5. Sehingga jumlahnya sama dengan 14. Untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa diperlukan indikator asam basa atau pH meter. Indikator ini berfungsi untuk mengindikasikan atau menunjukkan apakah suatu larutan bersifat asam atau basa. Indikator ini memberikan warna yang berbeda dalam larutan asam maupun dalam larutan basa. Misalnya kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada 2, yaitu lakmus merah atau lakmus biru. Dalam larutan asam, kertas lakmus akan berwarna merah. Sedangkan dalam larutan basa, kertas lakmus akan berwarna biru. Sehingga kertas lakmus dapat menunjukkan apakah suatu larutan bersifat asam atau basa. Karena pada kedua larutan itu kertas lakmus menunjukkan warna yang berbeda. Nah, selain kertas lakmus, sifat suatu larutan apakah asam atau basa atau bahkan netral itu dapat diketahui dengan pH meter, dengan mengukur pH-nya. Kalau pH meternya menunjukkan bahwa larutan memiliki pH kurang dari 7, berarti larutan itu bersifat asam. Dan sebaliknya. Nah, suatu indikator akan berwarna tertentu pada pH tertentu. Kita lanjutkan dengan yang kedua. Yang pertama tadi adalah pH larutan. Yang kedua adalah kekuatan asam basa dan tetapan kesetimbangan ionisasi asam basa. Nah, kuat atau lemahnya suatu zat elektrolit itu sebenarnya dinyatakan dengan derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu adalah perbandingan antara jumlah mol yang terion dengan jumlah mol mula-mula. Jadi derajat ionisasi atau alfa itu sama dengan mol terionisasi atau terurai per mol mula-mula. Nah, harga alfa itu berkisar dari 0 sampai dengan 1. Kalau non elektrolit, derajat ionisasinya 0. Berarti iat non elektrolit itu tidak terionisasi. Kalau elektrolit kuat yang terionisasi sempurna, nilai alfanya sama dengan 1. Nah, asam kuat, contohnya HCl ini. Ya. Anda bisa mencari informasi di Google asam-asam apa saja yang tergolong asam kuat. Contohnya asam klorida, asam sulfat, asam perklorat, asam nitrat, ya. Nah, asam kuat contohnya HCl ini memiliki derajat ionisasi 1, atau mendekati 1, atau hampir 1. HCl di dalam air, berarti HCl kalau dilarutkan ke dalam air plus H2O. HCl dalam kurung aqueous plus H2O dalam kurung L menghasilkan H3O plus aqueous plus Cl- aqueous. Berarti HCl-nya ini memberikan proton kepada H2O. Nah, kalau HCl yang dilarutkan itu X mol,
maka H3O plus yang dihasilkan juga X mol. Mengapa? Karena koefisien reaksinya sama, 1:1. Nah, berarti konsentrasi H3O plus sama dengan konsentrasi HCl. Ini reaksinya bukan reaksi kesetimbangan sebenarnya ya, tapi bukan reaksi reversibel, tapi reaksi irreversibel, karena reaksinya berjalan satu arah saja, berkesudahan ya. Sehingga menurut saya ini tidak ada tetapan kesetimbangannya. Tapi ini dalam PowerPoint ini ada tetapan kesetimbangannya. KH2O sama dengan Ka sama dengan konsentrasi H3O plus kali konsentrasi Cl- dibagi konsentrasi HCl. Ka adalah tetapan ionisasi asam, tetapan kesetimbangan asam, pada reaksinya bukan reaksi kesetimbangan ya, kita lanjutkan saja. Nah, untuk suatu asam lemah, tadi kan asam kuat derajat ionisasinya mendekati 1. Untuk suatu asam lemah yang terlarut dalam air, contohnya asam lemah Ha ya, maka reaksi ionisasinya seperti ini. Ha aqueous plus H2OL setimbang. Nah, ini baru benar karena asam lemah itu terionisasi sebagian. Berarti reaksi ionisasinya merupakan reaksi kesetimbangan. Ha dalam kurung aqueous plus H2OL setimbang dengan H3O plus aqueous plus A minus aqueous. Misalkan Ha yang dilarutkan itu X mol ya. H2O yang bereaksi dengan Ha ini juga X mol, yang melarutkan Ha ini. H3O plus yang dihasilkan itu X mol juga. Ion amin yang dihasilkan itu juga X mol. Karena koefisien reaksinya 1:1:1:1:1. Nah, konsentrasi H3O plus atau H plus sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam Ha ya. Ini konsentrasi Ha itu sama dengan konsentrasi asam. Tetapi yang harus kita ketahui adalah bahwa rumus ini, yaitu konsentrasi H3O plus atau H plus ini sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam, ini berlaku untuk asam lemah bervalensi 1. Contohnya asam asetat atau CH3COOH, asam format atau HCOOH, asam sianida atau HCN, asam fluorida atau HF, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan catatan yang harus kita ketahui. Ini kalau harga Ka itu kurang dari 10 pangkat min 7, 1 kali 10 pangkat min 7, maka asamnya merupakan asam yang sangat lemah. Kalau harga Ka-nya itu berkisar dari 10 pangkat min 7 sampai dengan 10 pangkat min 2, maka asamnya adalah asam lemah ya. Kalau kurang dari 10 pangkat min 7 tadi asam yang sangat lemah. Kemudian kalau harga Ka-nya berkisar dari 10 pangkat min 2 sampai dengan 10 pangkat 3, berarti dari 1/100 sampai dengan 1000 ya, nilai Ka-nya itu, maka asamnya tergolong asam kuat. Sebaliknya, kalau Ka-nya lebih dari 10 pangkat 3, lebih dari 1000 ya, maka asamnya itu tergolong asam yang sangat kuat. Nah, harga Ka dari berbagai asam ya, dari berbagai asam lemah itu ada tabelnya ya. Nilainya berbeda-beda antara asam yang satu dengan asam yang lain, bergantung pada kekuatan asamnya. Itu dapat Anda cari informasinya di Google. Nah,
Perhatikan ini, makin besar Ka, maka kekuatan asamnya bertambah. Kalau begitu, Ka merupakan ukuran kekuatan asam secara langsung. Nah, kalau tadi asam lemah, maka sekarang basa lemah bervalensi 1. Misalkan basa lemah bervalensi 1, bervalensi 1 berarti menghasilkan 1 ion OH-. Nah, katakanlah basa lemahnya itu adalah BOH aqueous, ya, berarti ini larutannya dalam air, setimbang dengan B plus aqueous plus OH- atau aqueous. OH- aqueous, berarti fasenya adalah larutan, ya. Maka tetapan kesetimbangan basa, karena ini reaksinya kesetimbangan dan yang mengalami kesetimbangan ini adalah basa, maka tetapan kesetimbangannya disebut dengan tetapan kesetimbangan basa lemah atau Kb, ya. Kb sama dengan konsentrasi B plus dikali konsentrasi OH-, konsentrasi zat-zat di ruas kanan dibagi dengan konsentrasi zat-zat di ruas kiri, ya. Berarti Kb sama dengan konsentrasi B plus kali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi BOH untuk reaksi ini, untuk kesetimbangan yang ini. Kb sama dengan tetapan ionisasi atau tetapan ionisasi basa lemah bervalensi 1. Basa lemah yang biasa digunakan di laboratorium itu adalah NH3 atau amonia. Nah, larutan amonia dalam air biasa dituliskan dengan NH4OH. Jadi NH4OH itu adalah larutan NH3 dalam air. Bagaimana dengan basa kuat? Basa kuat mempunyai K yang sangat besar. Tadi kan Ka merupakan ukuran kekuatan asam. Makin besar Ka-nya, makin kuat sifat asamnya. Demikian juga dengan Kb. Nah, basa kuat memiliki Kb yang besar, bahkan sangat besar. Sedangkan basa lemah memiliki K, memiliki tetapan ionisasi yang kecil. Perhatikan contoh soal di sini. Contoh 1, berapakah pH larutan HCl 0,1 molar? Bagaimana menjawabnya nih? Nah, HCl, ingat HCl tergolong asam kuat. Asam kuat terionisasi sempurna. Kalau terionisasi sempurna, maka reaksi ionisasinya itu merupakan reaksi berkesudahan. Tanda panahnya cuma 1. Artinya reaksinya searah, tidak dapat balik atau irreversible. HCl dalam kurung aqueous menghasilkan H+, aqueous plus Cl- aqueous. Nah, kalau HCl-nya tadi konsentrasinya 0,1 molar, ya, 0,1 mol per liter, ya, maka konsentrasi ion H+ yang dihasilkan juga 0,1 mol per liter. Nah, di situ diberi keterangan HCl merupakan asam kuat. Perhatikan dari reaksi ionisasi HCl ini, maka dapat diketahui, dapat dipastikan bahwa konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi HCl itu sendiri, yaitu 0,1 molar. Molar ini atau mol per liter. Nah, sehingga pH-nya sama dengan main log H+. Main log H3O+ tadi ya. H3O+ itu sama dengan H+ dalam H2O. pH sama dengan main log H+, sama dengan main log 0,1. Sama dengan main log 10 pangkat min 1. Ya. Main log 10 pangkat min N itu sama dengan N. Ya. Jadi pH-nya 1. Mendekati 0.
tentu bersifat asam. Makin kecil pH-nya makin kuat sifat asamnya. Kemudian contoh yang kedua. Berapakah, enggak pakai kah di situ ya. Berapa saja. Berapa pH 100 ml suatu larutan yang mengandung 0,4 gram NaOH dalam kurung mR, massa molekul relatif. NaOH sama dengan 40. Massa molar NaOH, massa per 1 mol NaOH sama dengan 40 gram. Massa molarnya 40 gram per mol. Nah, kita perhatikan jawabannya. Banyaknya NaOH yang terdapat dalam 100 ml. Ya, 100 ml ini berarti sama dengan 0,1 liter. 0,1 liter ya. Karena 1 liter Anda tahu itu sama dengan 1000 ml. Banyaknya NaOH yang terdapat dalam 100 ml atau 0,1 liter larutan NaOH dapat kita hitung. Mol NaOH sama dengan tadi 100 ml mengandung 0,4 gram. Berarti kita hitung konsentrasinya. Jumlah molnya dulu. Mol NaOH sama dengan 0, mol itu Anda tahu sama dengan massa per massa molar. Massa molar itu massa per 1 mol. Yang besarnya sama dengan mR. Berarti mol NaOH sama dengan massanya 0,4 gram dibagi massa molarnya 40 gram per mol. Sama dengan 0,01 mol. Kemudian konsentrasi NaOH-nya 0,01 mol tadi terlarut dalam 0,1 liter larutan. Berarti konsentrasi NaOH itu sama dengan 0,01 mol per 0,1 liter. Dibagi dengan 0,1 berarti sama artinya dengan dikali 10. 0,01 dikali 10, 0,1 mol per liter. NaOH ini tergolong basa kuat. Ya, Anda harus cari informasi basa apa saja yang tergolong basa kuat dan basa apa saja yang tergolong basa lemah. Nah, basa-basa alkali itu golongan 1A, ya, termasuk NaOH ini, dan sebagian alkali tanah, ya, golongan 2A gitu, basa-basa dari logam golongan 2A itu tergolong basa kuat. Contohnya LiOH, NaOH, KOH itu yang golongan 1A. Basa-basa alkali. Yang basa-basa alkali tanah contohnya MgOH 2 kali, CaOH 2 kali ya. SrOH 2 kali, BaOH 2 kali itu tergolong basa kuat. Kalau BeOH 2 kali walaupun berasal dari golongan 2A dia tergolong basa lemah. Nah, NaOH ini kalau terionisasi NaOH aqueous menghasilkan Na plus Na plus aqueous plus OH minus aqueous. Berarti konsentrasi OH min sama dengan konsentrasi NaOH itu sendiri, yaitu sama dengan 0,1 mol per liter atau 0,1 molar. Nah, POH tadi rumusnya min log konsentrasi OH min sama dengan min log 0,1 sama dengan 1. Jadi kalau basa itu dicari POH-nya dulu, baru dicari pH-nya. pH-nya sama dengan 14 dikurangi POH. Mengapa? Karena pH ditambah POH sama dengan 14. Jadi kalau pOH-nya diketahui dulu, maka pH-nya itu 14 dikurangi pOH. Nah, untuk larutan NaOH yang ini, pH-nya sama dengan 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Berarti
mendekati 14. pH paling tinggi itu 14. Ya. Makin tinggi pH-nya, makin kuat sifat basanya. Baiklah anak-anak, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahami materi yang Bapak sampaikan. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas, ya, nanti kita diskusikan bersama. Silahkan ditanyakan di dalam grup ataupun di WA secara pribadi kepada Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.